Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Sebin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, lupus kontol baris, salam SDGs desa. Seperti biasa, pagi ini kita sarapan SDGs desa. Ada yang akan dibagikan pagi hari ini adalah cerita inspirasi dari IDM 2001 peringkat 1 ini desa Oro Ombo. Oro itu apa ya? Kayak Padang yang Ombo itu luas di Kota Batu, Jawa Timur. Nanti kita akan mendengar ceritanya seperti apa Oro Ombo. Tapi seperti biasa sebelumnya kita dengar dulu update terbaru dari lantai 3 gedung utama Kementerian Desa di Kalibata, Kapus Datin kita, Gus Ivanovic menyampaikan update-nya. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, tenaga pendamping profesional. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ini Gus. Yang pertama, bahwa untuk SDGs desa itu saat ini data desanya 42.971 atau 57% dari desa. Kemudian RT-nya 460.891. Kemudian untuk data keluarga 28.813.632 atau 93%. Nah, data warga mulai tembus ke 85.111.569 atau 72%. Untuk BUMDes itu yang daftar nama 11.795. Ini dari data IDM 2021 itu terbaca BUMDes itu 57.000 sekarang. Ya, jadi yang daftar nama 11.795. Kemudian 46.000 BUMDes menurut IDM 2021 itu masih aktif selama pandemi. Untuk yang daftar badan hukum 1.330
yang mendaftar nama BUMDesma 779, yang mendaftarkan badan hukum 39. Itu yang pertama, Gus Koco. Kemudian berikutnya kami sampaikan juga kemarin pada waktu mendiskusikan mengenai daily report, ya. Kemudian di sana ada kenapa medsos dari pendamping menurun, kemudian di dalam chat salah satu dari tenaga pendamping profesional yang mengirim chat di Zoom menyampaikan, ya karena kalau kurang dari 1 jam nggak terhitung, ya. Sebetulnya terhitung totalnya, cuman nggak terlihat gitu. Makanya kemudian kemarin siang itu sudah diperbaiki oleh tim teknis, sehingga nanti di daily report berikutnya sudah sampai ke hitungan berapa jam, berapa menit. Gitu. Jadi berapa jam dan berapa menit. Jadi sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh tenaga pendamping profesional waktu itu, kebutuhan untuk hal tersebut, ya. Kemudian di samping itu juga sudah disusun oleh tim yang kemarin juga ditanyakan, ya, bagaimana evaluasi kinerja bulanannya, ya. Yang nanti tergantung pada SK dari BPSDM, tapi secara teknis sudah disusun, ya. Jadi akan terurut dari pusat, provinsi, kabupaten, kemudian sampai ke PD dan PLD gitu. Dan artinya evaluasi kinerja ini semakin menegaskan, ya, arahan dari Gus Halim supaya profesionalitas itu lebih dikedepankan, ya. Karena akan terlihat itu 70% dari evaluasi kinerja itu adalah daily report, ya. Dan kemudian sisanya itu adalah pengecekan, ya, dari satu tingkat di atasnya. Tapi kalau daily reportnya itu 140 jam, ya, per bulan, itu dipastikan itunya sudah bagus itu, ya. Jadi sedikit saja penilaian, misalnya ditambah 1 saja dari 30 penilaian itu sudah masuk B. Gitu. Jadi memang arahan dari Gus Halim memang menuju kepada profesionalitas dari pendamping. Dan kemudian yang menarik dari Indeks Desa Membangun 2021, ya, IDM 2021, ini sebetulnya salah satu data dari desa, ya. Ini datanya tentu saja level desa ini. Data pada level desa yang semakin bagus itu, ya. Jadi kami dulu diikutkan dalam penyusunan awal gitu, dan kemudian memang salah satu usulannya itu seperti biasa di dalam SDGs, seluruh kuesioner level desa, ya, itu dijadikan sebagai kuesioner IDM, ya, sehingga kebutuhan-kebutuhan informasi di level desa itu bisa terpenuhi. Gitu, ya. Memang pada saat itu tentu saja seperti biasa tahun pertama gitu ada naik dan turun, kemudian perbaikan aplikasi dan sebagainya. Tapi dalam kondisi sekarang sudah tergolong bagus, dan Gus Halim misalnya sudah mulai menggunakan data-data dari SDGs dari IDM 2021 ini untuk kolom-kolom yang sudah dicek dibandingkan dengan data lain, dan itu tergolong benar. Gitu. Nah, satu hal yang saya kira menarik dan nanti akan kita diskusikan, ya, di dalam sarapan SDGs desa itu bagaimana perkembangan, ya, kondisi IDM. Jadi kalau tidak, karena minggu ini kita akan coba wawancara, ya, dengan desa-desa yang golongan tertinggi di IDM 2021. Kemudian nanti minggu depan kita coba membedah IDM-nya.
Ini kalau kita lihat ini menarik ini, kerabat desa, tenaga pendamping profesional, dan Gus Koco. Dan ini ada, kalau kita bandingkan dengan data lain juga mirip. Ya. Jadi antara 2020-2021, ya, desa mandiri itu meningkat. Ya. Desa maju juga meningkat. Ya. Ini mandiri dan maju pernah kami olah gitu. Dan ini mandiri dan maju itu lebih mirip mandiri kalau menurut IPD, ya, Indeks Pembangunan Desa. Berkembang dan tertinggal, ya, jadi bukan cuma berkembang dan tertinggal lebih mirip berkembang di dalam Indeks Pembangunan Desa. Dan kemudian sangat tertinggal itu adalah lebih mirip tertinggal di Indeks Pembangunan Desa. Ya, jadi begitu. Nah ini di level nasional, kita ketahui laporan BPS untuk kesejahteraan sosial itu di satu sisi, ya, di satu sisi orang miskin itu persentasenya dalam 40% terbawah itu meningkat. Ya. Tapi golongan 20% teratas juga meningkat. Dan itulah yang menyebabkan indeks Gini itu tidak turun, ya, bahkan naik sedikit gitu. Dan ini di desa sebetulnya secara nasional indeks Gini-nya turun, ya, artinya semakin merata. Tapi kalau kita lihat IDM, ya, ini terlihat yang mandiri dan maju meningkat persentase dan jumlahnya, ya. Bahkan meningkatnya bisa, kalau dilihat dari persentase bisa tinggi, ya. Tapi yang tertinggal, ya, ini semakin turun, yang berkembang turun, tapi sangat tertinggalnya itu naik. Ya. Jadi mungkin satu telaahan lebih mendalam nanti kita coba datangkan dari tim IDM itu. Apakah ini pengaruh dari pandemi? Karena ini kan data artinya perjalanan desa 2020 sampai 2021 awal, kan seperti itu. Jadi yang menarik di situ. Jadi mungkin nanti perlu kita bedah dan penting untuk sebagai yang sama-sama mencintai desa supaya yang sangat tertinggal ini bisa segera ditanggulangi, ya, jangan sampai meningkat gitu. Dan kemudian di bawahnya IDM itu, baik itu progres sampai ranking. Jadi misalnya yang sekarang ini, ya, yang kita akan bedah dari desa Oro-Oro-Ombo, ya, Tegal atau Padang yang sangat luas kalau bahasa Indonesianya. Ini sudah 0,9981. Artinya 99,81% memenuhi kaidah IDM. Jadi tinggal sedikit itu yang kekurangannya, ya, kalau dilihat dari IDM. Kalau kita lihat di dalamnya, ini di dalam IDM sudah terlihat langsung. Ini desa Oro-Oro-Ombo ini, kalau kita lihat indikator-indikatornya itu sudah 1. Jadi indikatornya kalau IDM ini dulu disusun para akademisi, sehingga angkanya itu angka akademis, ini bukan angka kebijakan. Kalau kebijakan kan sukanya 1 sampai 100. Kalau ini 0, sampai 1 gitu. Nah, kita lihat semuanya terpenuhi. Tinggal 1 soal adanya anak jalanan dan pengemis, ya. Tapi itu pun sangat kalau kita lihat perbandingannya itu kurang dari 5 ini sudah 4 itu 80%, ya. Sisanya itu sudah terpenuhi sepenuhnya gitu. Jadi satu hal yang menarik di situ adalah di Oro-Oro-Ombo memang hampir semuanya terpenuhi. Dan kemudian sudah memberikan berita acara, ya, penetapan statusnya. Ini yang kami masukkan satu perkembangan yang sangat menarik di IDM, ya, di level desa. Itu
adalah rinciannya. Jadi kalau dulu ya kita hanya harus menunggu sampai beberapa tahun ya, karena penyediaan data level desa itu dalam 10 tahun itu 3 kali gitu. Tapi dengan IDM ini bisa setiap tahun ya, bisa setiap tahun. Dan kemudian di dalamnya ini ada data yang lengkap untuk isian desa ya. Tentu saja sudah kita sama-sama ketahui juga mana yang kemungkinan belum pas, mana yang pas. Dan sudah sama-sama kita ketahui bahwa data seperti ini memang lebih dibutuhkan justru untuk level di atas desa. Sementara pada level desa sendiri, ya, itu sebetulnya membutuhkan data di bawah desa. Makanya kemudian pengembangannya ya, di dalam SDGs desa ya, itu adalah bagaimana supaya datanya itu adalah ada data level RT, keluarga, dan desa. Ya. Mungkin sebagai pengantar seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, mengapa kita coba mengetahui dibalik kesuksesan dari Oro-Oro Ombo ini untuk menjadi IDM yang pertama ini, ya, IDM 2021 ranking yang pertama level desa. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu itu hampir selalu dipegang satu desa di kecamatan di Kudus gitu, Jawa Tengah gitu. Tapi tahun ini sudah dipecahkan itu ya. Ini tahun ini kalau kita lihat 10 teratasnya itu lebih banyak di Jawa Timur ya. Jadi ada perubahan medali ini dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain. Begitu Gus Koco. Oke, terima kasih. Kita masih mencoba menunggu yang dari Oro-Oro Ombo. Saya lihat masih belum masuk nama Mas Arif. Nah, sebelumnya mungkin sambil menunggu, saya coba ingin tanya sesuatu nih ke Gus Ivan. Dulu saya mengenalnya kategori desa itu kan dari swakarya, swasembada, terus ada swadaya dan seterusnya. Kemudian sekarang ada lagi dengan indeks desa membangun. Ada juga indeks pembangunan desa. Ada juga data SDGs yang saya nggak tahu apakah kemudian akan ada klasifikasi baru atau kemudian ini akan terkoneksi dengan pengelompokan atau pengkategorian desa. Karena kalau kita masuk ke wilayah, ada pengelompokan itu mungkin ini menjadi menarik bicara Presiden satu data Indonesia, kemudian bicara Gus Menteri juga menyampaikan satu data desa, kuasa data desa. Nah, kita pengen tahu nih Gus, kalau bicara yang itu, bicara tentang pengelompokan desa tertinggal sampai ke maju dan seterusnya, ada swakarya sampai swasembada dan seterusnya. Apakah kepikir untuk kemudian indeks desa membangun ya, karena semangatnya sekarang kan bukan membangun desa, bukan pembangunan desa, tapi desa membangun. Apakah ada agenda bahwa nantinya akan ada satu pengkategorian desa dengan berbasis pada satu data desa? Karena dulu saya ingat betul kalau masuk di pintu gerbang desa itu, kemudian di pintu gerbang desa itu ditulis desa swasembada, desa swakarya, desa swadaya. Jadi kita begitu desa itu merasa labeling itu menjadi sesuatu yang membanggakan, apalagi sudah swasembada kan gitu. Kira-kira gimana Gus? Ini ternyata Mas Arif sudah masuk tadi
Saya cari Arif Kasihnya belum ada ini, Arif Setiawan. Ya. Sebelum ke Mas Arif mungkin terlanjur saya memberikan lontaran, mungkin bisa direspon, Gus. Iya, jadi memang apa namanya peringkat itu sebetulnya untuk segera mengetahui gitu, Gus. Jadi segera, sama seperti kalau perguruan tinggi ada sertifikasi dan sebagainya seperti itu. Ini juga sama. Tapi memang peringkat itu isinya berbeda-beda. Jadi kalau sekarang ini misalnya yang dikembangkan di RPJM nasional itu adalah indeks desa. Dan kemudian karena ada SDGs desa, kemudian indikator-indikatornya akan lebih sesuai dengan SDGs desa. Untuk masing-masing peringkat ada kelebihan dan kelemahan, tapi itu tergantung kegunaan, Gus. Bisa juga nanti kita diskusikan khusus tentang peringkat-peringkat ini. Karena memang itu hal yang menarik dan punya hubungan penting bagi desa dan warga. Kiranya begitu dulu, Gus. Oke, terima kasih. Mas Arif sudah bergabung. Selamat Pak pagi. Kadesnya juga katanya. Ya, monggo silakan. Arif Setiawan, Kadesnya siapa? Nanti kita bisa berikan akses co-host. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari kami, Desa Rorogo, terima kasih kami sudah bisa diundang bersama-sama untuk berbagi berkenaan dengan indeks desa membangun. Mudah-mudahan ini tadi bisa paling tidak menjadi gambaran secara umum. Sebetulnya kalau yang kami alami, kami mengalir seperti biasa, kami tidak ada persiapan yang luar biasa, karena yang kami sinkronkan dulu adalah persepsi dari masyarakat, khususnya ke lembaga desa yang ada, sehingga kesamaan persepsi ini nanti akan menjadi tolak ukur bagaimana kita merencanakan suatu pembangunan yang ada di Desa Rorogo. Yang kedua, kami juga kemarin agak-agak kaget ya, karena kami setelah ada penilaian indeks desa membangun ini, kok desa kami menjadi desa ranking 1 ya. Kalau persiapan khusus kami memang tidak ada, kami mengalir seperti biasa, karena desa kami adalah desa termasuk di Kecamatan Batu yang di dalam Kota Batu bagian selatan. Dari perjalanan tersebut, kami selaku kepala desa bagaimana untuk membuat suatu perencanaan pembangunan. Kebetulan potensi desa kami adalah daerah dataran tinggi. Kalau di Kecamatan Batu termasuk paling tinggi di Kecamatan Batu adalah desa kami, Desa Rorogo. Berangkat dari cita-cita awal, kami jadi kepala desa tahun 2008, karena desa kami mempunyai kategori pada saat itu mulai Orde Baru adalah desa tertinggal. Kalau di Kecamatan Batu itu ada 3 desa, Sumberjo, Rorogo, dan Desa Tlebu. Awal kami menjadi kepala desa tahun 2008, kami melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu mengelola tanah kas desa seluas kurang lebih 4 hektar dari cikal bakal perkembangan Desa Rorogo adalah dari kerjasama tersebut. Meskipun permasalahan menjadi permasalahan nasional pada saat itu. Tapi alhamdulillah dengan persepsi dan pemahaman yang sama, baik dari kelembagaan maupun masyarakat kami, alhamdulillah cita-cita kami yang dulunya dari desa berkembang maju dan sekarang sudah menjadi desa mandiri. Ini berkat dukungan dari kelembagaan dan masyarakat kami, meskipun di dalam perjalanannya itu banyak perbedaan, bahkan juga
ada pernak-pernik demo dan macam-macam, ini saya kira dinamika bagaimana kita membangun desa yang kita harapkan. Dan ada satu hal yang perlu kami sampaikan, kebijakan ini memang harus ada kebijakan yang agak dipaksakan. Jadi mohon maaf, jadi kebijakan yang agak dipaksakan maksudnya apabila kita sudah punya perencanaan, kadang ada beberapa masyarakat ataupun lawan politik kita itu biasanya selalu menolak dan mencari celah kesalahan apa yang menjadi prioritas pembangunan yang sudah kami rencanakan. Tapi alhamdulillah dengan satu pemahaman, akhirnya lambat laun masyarakat kami yang dulunya itu menolak dan istilahnya tidak sepaham dengan kami, karena sekarang sudah dirasakan. Satu contoh, kami melakukan kerjasama dengan Batunek Spektakuler. Yang awalnya dulu kami sering didemo, sering dihujat, tapi setelah berjalan akhirnya anak-anak muda yang lulus SMA ataupun SMP bahkan SD pun sudah bisa bekerja di sana. Dan sekarang pun dengan adanya kerjasama yang kami lakukan tersebut, alhamdulillah masyarakat kami sekarang sudah menjadi masyarakat yang secara ekonomi bisa dikategorikan sudah bisa menginjak ke ekonomi menengah. Kebetulan desa kami adalah desa yang menyediakan jasa pariwisata, karena setelah Batu dicanangkan menjadi desa wisata, secara otomatis kami harus menyesuaikan tata ruang yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Batu, sehingga kami harus mempersiapkan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah kota sampai saat ini. Alhamdulillah kami juga bisa membuat suatu area untuk perekonomian masyarakat, yaitu rest area Jalibar. Bahkan ada juga kerjasama antara LMDH, Perhutani dan Desa, yaitu di BFG, Power Garden, ya, itu juga sangat banyak merekrut anak-anak muda untuk bekerja di desa. Terus ada lagi yang baru, kami juga membuat kerjasama dengan petani penggarap, ya, itu kami bentuk, yaitu namanya kelompok tani yang ada di sana, yaitu KTH, namanya kelompok tani hutan. Itu memakai lahan kas desa seluas kurang lebih 10 hektar. Nah, tujuannya adalah untuk menjadi wisata edukasi. Kenapa dinamakan Angke? Angke adalah area model konservasi edukasi. Kebetulan pada tahun 2019 penanaman pohon nasional itu dilaksanakan di lahan yang sudah kami kelola dengan masyarakat negara. Berikutnya kami juga menggali potensi yang ada di Pedukuhan Pontorejo, yaitu namanya Teberan, karena di sana mempunyai potensi mata air di bawah tegakan rumpun bambu, tegakan tanaman bambu. Di sana airnya sangat luar biasa. Akhirnya kami dengan BPD sepakat untuk mengelola, bahkan pada saat itu adalah kerjasama antara BUMDes yang sudah kami lakukan, dan alhamdulillah juga akan kami rencanakan pengembangan untuk berikutnya. Terus kami juga ada rest area yang mendukung pariwisata BNS, kami buka area dan tempat peristirahatan, kurang lebih luasnya adalah sekitar 6.000 meter persegi. Jadi di situ ada tempat untuk mandi, terus ada musola. Kebetulan
seberangnya juga ada masjid besar dan juga ada tempat untuk makan para wisatawan rombongan. Dan kami juga mulai menggagas, sudah kerjasama dengan akademisi, dalam hal ini adalah Universitas Brawijaya, untuk membuat suatu perencanaan pengembangan potensi desa, yaitu berkenaan dengan kepariwisataan. Jadi kami mulai akan membuat suatu paket wisata, mudah-mudahan nanti paket wisata ini akan membawa dampak yang positif kepada desa kami, khususnya anak-anak muda yang mempunyai potensi dan dia paham di dalam marketing ataupun IT. Yang kedua, berkenaan kerjasama, kami juga sudah bekerja sama dengan ITS Surabaya, yaitu masalah tanaman herbal. Jadi sudah berjalan hampir 7 bulan. Ini kami pun menyediakan lahan untuk baik tempat singgah maupun tempat rapat, yaitu kebetulan di dalam area AMKE yang tadi sudah kami sampaikan. Kami juga mempunyai rest area Jalibar. Di situ adalah tempat peristirahatan yang di situ ada 30 UMKM yang kami relokasi dari pinggir jalan raya, kita masukkan di dalam lahan bekas desa seluas 2 hektar. Jadi depannya juga kami lengkapi ada landing para layang, terus di sebelahnya lagi ada area edukasi motor trail, terus di sebelah timur selatan itu ada area untuk bermain jeep, yaitu dengan rute mengitari AMKE dan rest area Jalibar. Jadi mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Asal-usul nama Ororombo tadi saya sudah dengar dan disinggung oleh Bapak yang dari Kementerian. Ororombo ini kalau bahasa Jawanya adalah hamparan. Ombo itu adalah luas, jadi dulunya itu memang hamparan ilalang yang sangat luas, katanya nenek moyang atau sesepuh yang ada, sehingga sekarang sudah dikelola menjadi suatu desa, yang mana sekarang desa kami sesuai tata ruang adalah desa untuk kepadatan sedang, pariwisata, dan menjadi desa untuk melayani atau jasa pariwisata. Mungkin itu sekedar. Oke. Pak Lurah, ini karena kita tahunya tadi apa Pak ini ya apa Mas Arif ya. Ini Pak Lurah boleh memperkenalkan namanya Pak siapa supaya teman-teman kenal lebih dekat. Mohon maaf Pak. Nama saya Wiweko. Saya lahir di tanggal 3 bulan 1 tahun 1965. Oke. Istri 1. Oh, istri masih 1. Ada rencana tambah? Enggak, Pak. Ya. Oke. Pak Lurah, ini menarik menurut saya. Tadi yang saya tangkap satu, Pak Lurah mulai menjabat 2008, artinya sekarang udah 13 tahun, berarti apakah ini periode yang ketiga atau gimana nih? Betul Bapak, kebetulan kami masih dipercaya sehingga kami sekarang yang ketiga kalinya, tadi yang sudah 3 periode. Oke, alhamdulillah ini kita bisa melihat langsung kerabat desa, teman-teman pendamping desa. Pak Wiweko ini adalah
salah satu kepala desa yang mendapatkan berkah dari undang-undang desa, karena undang-undang sebelumnya hanya 2 kali, sekarang boleh 3 kali, jadi Pak Wiweko bisa periode yang ketiga. Karena ya Pak Lurah ya. Betul Pak. Oke. Pak Lurah, menarik tadi yang disampaikan. Jadi saya membayangkan ketika Oro-Oro ya memang padang yang luas dari segi namanya, kemudian sekarang menjadi satu kawasan atau satu desa wisata dan seterusnya. Ada juga tentang bagaimana dalam tanda petik perlawanan masyarakat atau ketidaksukaan masyarakat terhadap kebijakan atau perencanaan yang sudah dilakukan itu juga terselesaikan. Tetapi yang menarik menurut saya adalah tadi disampaikan tentang ini berarti wilayahnya ada wilayah wilayah hutan ya, berarti terkait dengan mungkin bagaimana LMDH kalau nggak salah ya, yang masyarakat desa hutan itu. Nah, ini yang kemudian bisa sekaligus menjadi inspirasi untuk teman-teman yang di wilayah yang dekat hutan dan seterusnya. Yang menjadi inspirasi ini apa yang kemudian Pak Lurah sudah kerjakan, karena salah satu yang sempat kita juga ketahui, saya sempat tahu itu adalah bagaimana perjuangan di salah satu desa itu kemudian masyarakat bisa kemudian mendapatkan hak atas tanah yang di hutan yang dia kerjakan. Itu bagaimana kepala desa dengan teman-teman NGO mendampingi dan seterusnya, akhirnya mereka punya hak milik atas tanah yang sudah digarap dan seterusnya. Saya mungkin pengen mendapatkan gambaran ini dari Pak Lurah ini, karena sudah lebih dari 13 tahun kan, berarti memang ada tahapan proses memperjuangkan atau melakukan sesuatu untuk desa sehingga kemudian ini menjadi IDM peringkat 1, walaupun mungkin Pak Lurah tidak pernah berpikir untuk dapat peringkat dan seterusnya. Yang penting kerjakan dengan ide-ide dan dukungan masyarakat dan seterusnya. Boleh dibagi cerita Pak Lurah, ini menarik ini tadi disampaikan ketidaksetujuan biasa juga di demo, atau jangan-jangan juga biasa juga menggerakkan demo kan gitu. Oke, Pak Lurah. Terima kasih Pak. Memang desa kami adalah hampir 60% ini adalah kawasan hutan produksi. Kalau luas wilayah kami adalah 363 km, dan itu pun adalah 60% kawasan hutan produksi. Awal kami adalah membentuk namanya LMDH yang disinggung oleh Pak Suryo Putro. Nah, di situ kami bentuk LMDH dan kami beri SK. Tujuannya adalah supaya kawasan hutan itu tidak menjadi satu istilahnya yang rebutan, karena di desa kami ini banyak pemohon baik dari pejabat, kepolisian dan macam-macam itu ingin ikut mengelola lahan perhutani. Kebetulan memang secara geografis desa kami adalah di ketinggian, sehingga kalau kita lihat dari seputaran hutan produksi Malang Raya itu akan kelihatan semua. Jadi secara bio alam itu sangat mendukung, makanya banyak pengusaha yang masuk dan melirik untuk bisa kerjasama. Nah, kami sudah mewanti-wanti karena masyarakat kami yang satu kedukuhan ini adalah petani dan peternak sapi perah. Jadi kalau di Batu itu masyarakat kami yang satu kedukuhan namanya Kedukuhan Gersel, itu mayoritas masyarakatnya mempunyai atau pelihara sapi perah. Nah, kalau di Batu adalah penghasil susu terbesar kedua setelah Tuyomerto atau Pesanggerahan. Nah, akhirnya di bawah Tegaan mulai tahun 2011
ini kita mohon kerjasama dengan Perhutani untuk kita tanami rumput gajah seluas 300 kurang lebih ya 300 hektar. Ini sudah tertanami rumput gajah. Nah, akhirnya membawa dampak positif yang dulu hutan di desa kami sering terbakar, dengan kerjasama ditanami rumput gajah secara otomatis untuk kebakaran hutan bisa terkendali. Karena tiap hari masyarakat yang mempunyai ternak selalu datang ke lokasi rumput gajah tersebut. Jadi pemantauan untuk penyelamatan kebakaran ini mulai dini sudah dilakukan. Berikutnya kami juga pernah mengajukan melalui Dinas Pertanian, yaitu minta dukungan masalah lahan yang masih kosong ini untuk bisa diberi anggaran pada saat itu. Akhirnya ada petani atau kelompok tani, anggotanya kurang lebih 47 orang, ini juga mendapat hak untuk mengelola hutan tersebut, ditanami beberapa produk hortikultura, dan itu pun disarankan harus ada tegaan seperti buah-buahan, seperti alpukat, mungkin juga ada kopi. Akhir-akhir ini memang banyak investor yang datang, akhirnya kami dan LMDH memutuskan sisa dari hutan produksi tersebut kami suruh mohon dan kami mohon untuk dikelola oleh LMDH. Sehingga setiap investor yang mau masuk ini harus kerjasama dengan LMDH dan Perhutani. Desa hanya sebatas mengetahui, tetapi kami juga biasanya mendapat hasil kurang lebih 2% dari hasil usaha tersebut. Jadi itu Pak ceritanya. Untuk hutan di sini memang semuanya dikelola oleh masyarakat, khususnya adalah masyarakat satu kedudukan yang ada di dusun tersebut. Karena yang terdata hutan. Pak Lurah, ini yang mungkin menjadi penting menurut saya adalah bagaimana kemudian pagi ini kita mendapatkan inspirasi tentang bagaimana desa di wilayah hutan atau kemudian desa di sekitar hutan mendapatkan manfaat betul atas keberadaannya. Yang kebetulan di tempat Pak Lurah tadi kan hutan produksi, kemudian bagaimana membuat mensinergikan ide bahwa pemilik hutan juga mendapatkan manfaat karena kebakaran hutan jadi berkurang, tapi harus melibatkan masyarakat dan seterusnya. Bahkan tadi Pak Lurah sampaikan ketika pengelolaan hutan dari pihak investor harus melibatkan masyarakat dan seterusnya. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa dan tidak mungkin ini bisa terjadi ketika leadernya di desa itu tidak kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi kan gitu. Karena kan peluang untuk kemudian jadi manfaat pribadi atau manfaat kroni-kroni atau keluarganya kan sebenarnya cukup punya potensi untuk dikembangkan. Artinya ini menjadi sesuatu yang menarik menurut saya. Pak Lurah, pertanyaannya adalah ketika kemudian melakukan komunikasi dengan pihak perhutani atau kemudian dengan instansi yang terkait, bagaimana proses meyakinkan bahwa ketika mereka memberdayakan betul atau memperhatikan betul masyarakat atau bahkan kemudian mewajibkan dalam tanda petik dengan melibatkan lembaga masyarakat desa hutan ini, itu kemudian mereka akan dapat manfaat. Satu. Yang kedua, bagaimana kemudian membangun sinergi
pemerintahan desa dengan LMDH-nya. Karena saya pernah juga ketemu satu case di mana wilayah hutan kemudian dikembangkan menjadi objek wisata karena tempatnya cukup strategis. Ini diinisiasi oleh anak-anak muda, Karang Taruna. Kemudian berinisiasilah mereka menjadi mitra dan seterusnya. Tapi hubungan dengan pemerintah desa, anak-anak muda ini merasa bahwa desa nggak usah ikut-ikut karena ini usaha mereka sendiri dan seterusnya. Saya melihat Pak Lurah cukup punya punya cara strategi untuk kemudian yuk bareng-bareng, artinya kemanfaatannya menjadi kemanfaatan desa, menjadi mungkin badan usaha milik desa atau kemudian mereka atau teman-teman ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk berpikir kepentingan desa bersama-sama, bukan sekedar berpikir untuk kelompok mereka sendiri dan seterusnya. Boleh berbagi Pak Lurah? Karena kebetulan yang kayak gini agak-agak sedikit punya cerita saya untuk bagian-bagian kayak gini. Moga Pak Lurah. Terima kasih. Memang setiap kebijakan berkenaan dengan yang ada di hutan, ini memang dari awal kami minta pemerintah desa wajib hukumnya harus mengetahui. Karena apa? Secara unsur kewilayahan kami mempunyai tanggung jawab, karena hutan ini kalau ada kebakaran dan bencana secara otomatis adalah warga kami yang akan terlibat banyak bagaimana untuk menyelesaikan kebakaran tersebut. Nah, dari awal dari situ sampai hari ini pun setiap mau ada kegiatan di dalam hutan produksi, pihak perhutani selalu berkoordinasi dengan kami, pemerintah desa. Bahkan akhir-akhir ini kami membuat tempat take off para layang, itu pun ada kerjasama antara perhutani, LMDH, dan pemerintah desa. Nah, memang kami dari awal setiap akan melakukan kebijakan kelembagaan sudah kami ajak bicara jauh-jauh, mulai dari Karang Taruna, BPD, mungkin bahkan ibu-ibu PKK. Tujuan kami adalah supaya tahu bahwa ada rencana untuk istilahnya rencana untuk mengadakan suatu kegiatan nanti, sehingga masyarakat kami sudah tahu dan paham, meskipun tetap ada pernak-pernik, itu pun saya kira wajar, namanya demokrasi, tetapi tujuan kami adalah bagaimana mengangkat potensi yang ada di desa kami ini supaya bisa dirasakan oleh masyarakat kami yang ada di desa. Bahkan tadi saya singgung yang untuk pakai tanah kas desa ini memang yang kami buat kerjasama adalah tanah kas desa atau pokok yang dulu memang adalah hak kami selaku kepala desa, ini yang kami kelola dulu. Karena masyarakat itu biasanya mempunyai pandangan yang positif apabila sudah ada bukti yang real berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami rencanakan. Dan yang kedua, untuk bagaimana mempermudah koordinasi dengan perhutani, memang kami harus sinergi antara Mubika, bahkan wali kota, bagaimana untuk bisa mendorong supaya hutan produksi yang ada di Kota Batu ini kebetulan memang wali kota juga sangat mendorong bagaimana bisa dikelola oleh masyarakat melalui pemerintah desa. Saya kira seperti itu. Pak Lurah, LMDH itu ada sebelum 2008 atau setelah Pak Lurah menjabat baru kemudian Pak Kades menjabat baru kemudian ada LMDH? Sebetulnya sebelum saya menjabat ada, cuma secara organisasi itu masih tidak mempunyai nilai tawar.
Akhirnya setelah kami berkonsultasi baik dengan Perhutani, kebetulan saat itu dari Perhutani juga sangat welcome untuk menyampaikan program-programnya, sehingga kami mulai tahun 2008-2009 ini memang LMDH kami SK-kan supaya bisa menjadi mitra dari Perhutani, sehingga tidak bisa dibuat istilahnya main-main kalau ada kegiatan tidak diikutan dan macam-macam. Jadi nilai tawar LMDH sekarang sudah sangat luar biasa kalau di desa kami. Ini jangan-jangan Pak Kades dulu aktivis di LMDH-nya? Nah, kebetulan saya juga peternak sapi, dari dulu saya pernah jadi anggota LMDH, jadi agak tahu seperti apa di dalam organisasi tersebut. Oke, ini menarik. Jadi ketika kepala desa memang mengetahui atau memahami kondisi desanya, maka memajukan desa itu menjadi berasa lebih gampang atau lebih mudah daripada kepala desa yang belum terlalu paham dengan kondisi desanya. Tapi ada sesuatu tadi yang menarik adalah ketika bicara LMDH, bicara sekarang ada badan usaha milik desa yang sudah berbadan hukum yang selevel dengan PT Perhutani sekalipun kan secara perusahaan. Ini salah satu yang waktu itu kita sempat dorong ketika Undang-Undang Desa, saya masih di Ormas Lembaga Pemberdayaan Desa Nusantara. Salah satu yang kita dorong tentang badan usaha milik desa adalah punya legal standing sebagai perseroan yang kita dorong. Kenapa menjadi perseroan? Karena akan menjadi lebih enak lagi ketika yang tadi diceritakan Pak Kades tadi, ada investor nih di wilayah yang di desa itu dan seterusnya, maka pembicaraannya bisa ya udah BUMDes punya saham berapa persen, karena ini BUMDes ini sudah punya legal standing sebagai badan hukum. Kalau sebelumnya kan jadi lebih sekedar seperti partisipasi untuk pembangunan desa berapa persen atau apa. Nah, Pak Kades ini kalau ngobrol asik ini memang kadang-kadang nggak terasa udah mau di penghujung acara kan, ini tinggal 7 menit lagi nggak terasa. Pak Kades, dengan adanya badan usaha milik desa yang sekarang ini juga sedang dalam berproses untuk memiliki badan hukum sebagai badan hukum usaha sehingga bisa berdiri sejajar dengan perseroan, dengan PT, dengan koperasi dan seterusnya. Bicara yang tadi disampaikan tentang kalau ada investor yang mungkin akan kerjasama pengelolaan di Perhutani, itu juga mungkin LMDH bisa masuk atau desa bisa masuk. Sekarang dengan adanya badan usaha milik desa yang punya lembaga atau sudah berposisi sebagai badan hukum usaha, Pak Kades melihatnya seperti apa nih? Saya pengen dengar pandangan Kades yang luar biasa ini. Silakan Pak Kades. Ini Pak, jadi kebetulan BUMDes kami juga sudah mulai berjalan dan gerak. Jadi kami pemerintah desa yang membuat atau yang mengeksekusi, tetapi setelah itu jalan kami serahkan pengelolanya kepada BUMDes. Kebetulan BUMDes kami sudah mempunyai dasar hukum yaitu Kemenkumham, dan yang terbaru BUMDes kami sudah bisa pengadaan pupuk subsidi untuk melayani 1 kecamatan. Luar biasa. Karena apa? Setelah kami mendengar sendiri keluh kesah dari masyarakat petani yang pada saat mereka butuh untuk memupuk tanamannya, tetapi kadang susah mencari pupuk tersebut, sehingga kami dengan Ketua BUMDes mempunyai solusi, meskipun sementara belum ada hasil, meskipun
Kalau orang bekerja itu hasilnya nipis, tetapi karena demi kepentingan masyarakat, kami sudah melakukan jual pupuk subsidi ini hampir 6 bulan. Alhamdulillah, masyarakat kami, petani sekarang sudah tidak kesulitan lagi untuk masalah pupuk subsidi. Bumdes kami memang sudah ada beberapa usaha yang dikelola. Itu ada rest area, jadi rest area Jalibar, bawah terus Ampe, terus juga ada lagi simpan pinjam. Rencana kita akan eksekusi pengelolaan air minum atau HIPAM untuk menjadi bumdes, karena selama ini HIPAM adalah dikelola oleh sekelompok masyarakat, sehingga banyak istilahnya komplain dari masyarakat karena dianggap pelayanannya kurang maksimal dan tidak merata. Nah, ini besar. Itu yang Pamsimas itu ya, Mas? Mana? Yang Pamsimas itu, yang awalnya Pamsimas itu pengelolaan airnya. Harapannya kalau sudah dikelola BUMDes atau menjadi unit BUMDes, ini nanti juga akan menjadi suatu sumber pendapatan baru, karena kami sudah mempunyai pelanggan kurang lebih 950. Oke, pagi ini luar biasa kita mendapatkan inspirasi. Kayaknya waktunya jadi berasa kurang karena kita ingin belajar dari kepala desa yang sukses, bagaimana mengelola desa, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa catatan yang mungkin saya bisa simpulkan adalah bagaimana sebenarnya kalau istilah kemarin teman-teman itu adalah brainware-nya atau cara berpikirnya seorang kepala desa ini menjadi sangat penting. Kemudian contoh yang tadi sudah diceritakan, yang menarik adalah yang tadi disampaikan tentang tanah kas desa atau bengkok yang dimiliki kepala desa menjadi satu areal untuk kemudian diuji cobakan, melakukan kerjasama dan seterusnya sehingga mendatangkan hasil. Dan inilah karakter masyarakat desa sebenarnya, bahwa mereka butuh bukti dulu untuk kemudian memberikan dukungan. Kira-kira gitu ya Pak Kades ya. Jadi bukti itu membuat mereka percaya. Itu untuk masyarakat. Tapi untuk kelasnya kepala desa, bukan bukti membuat percaya, tapi percaya dulu bisa melakukan sesuatu, baru kemudian dibuktikan. Jadi cara berpikirnya memang agak berbeda. Masyarakat lebih pada pengen lihat bukti, kalau baru kemudian percaya. Tapi kalau leadernya atau kepala desanya sebagai tokoh, maka dia harus punya kepercayaan dulu. Ini pasti bisa seperti ini. Baru kemudian diusahakan, baru bisa melihat, oh ya, kepercayaan saya benar bahwa bisa seperti ini, dan kemudian setelah terbukti masyarakat melihat itu, baru kemudian masyarakat balik yang percaya. Kira-kira seperti itu yang saya bisa tarik benang merahnya. Dan yang menarik lagi adalah tadi tentang badan usaha milik desa berpikir untuk menyelesaikan permasalahan. Ini menjadi hal yang sangat utama yang kita bisa ambil pembelajaran dari Pak Kades Ororombo ini, adalah ketika badan usaha milik desa melihat masalah pupuk di petani, maka kemudian badan usaha milik desa datang memberikan solusi atau memberikan penyelesaian. Caranya seperti apa? Dengan badan usaha milik desa menjadi distributor untuk pupuk subsidi. Ini nggak gampang, tetapi ini bisa dikerjakan dan terbukti di Ororombo. Walaupun tadi Pak Kades sudah menyampaikan, kalau bicara hasil, ya mungkin secara bisnis BUMDesnya belum mendapatkan hasil yang signifikan ketika kemudian menjadi distributor pupuk subsidi dan seterusnya. Tetapi yang menjadi penting adalah mengembangkan badan usaha milik desa itu dalam bentuk usaha menyelesaikan masalah masyarakat.
Nah, ini yang menjadi penting. Tadi Pak Kades juga sudah menyampaikan tentang pengelolaan air bersih mamanya. Oh, ada masalah dengan masyarakat merasa pelayanannya kurang bagus, bla bla dan seterusnya. Maka ketika BUMDes masuk harus menyelesaikan masalah itu, sehingga keberadaan BUMDes ini memang kemudian secara bisnis hadir karena memang menyelesaikan permasalahan masyarakat. Ini luar biasa, pagi ini kita mendapatkan pembelajaran dari Pak Kades. Terima kasih Pak Kades, mohon maaf ini waktunya terbatas, cuma sampai jam 7, tapi banyak pelajaran kita dapatkan dan seperti biasa, karena yang punya acara ini adalah Kapus Datin, maka Kapus Datin harus ada waktu untuk kemudian memberikan catatan, memberikan benang merah dari obrolan inspirasi dan inovasi dari kepala desa atau desa Oro-Orombo. Silakan, Gus Ivan. Ya, terima kasih Gus Koco, Pak Kades, Pak Wiweko, ya terima kasih juga Pak Kasih Kesra, Pak Arief Setiawan. Ya. Ini kalau kita lihat PLD-nya juga Ibu Yeni Christine Trianti ini yang menjadi pendamping di Oro-Orombo. Jadi saya kira tadi disampaikan Gus Koco menarik karena memang saat ini ada kebutuhan untuk itu, yaitu bagaimana pola berpikir itu, ya. Kalau istilahnya akademisi pola berpikir, sebetulnya itu yang tadi Gus Koco sering menyampaikan antara pelopor dan pengekor itu. Jadi dimulai dari yakin dulu, ya, kemudian bahwa akan terjadi gitu, dan kemudian melakukan tindakan. Ya, tentu saja itu membutuhkan kepemimpinan, kemudian membutuhkan ya pasti akan dikritik di sana sini dan kemudian ada sebagian yang membangkang dan sebagainya, tapi harus jalan terus sampai kemudian menjadi wujud. Karena sebetulnya dalam konteks seperti ini, kalau nggak satu frame untuk maju, tadi di bagian awal Pak Kades menyampaikan menyamakan persepsi gitu, ya memang tidak ada cara lain, harus melihat bukti gitu. Dan itu ya nanti pasti selalu telat karena kan bukti kan muncul belakangan setelah dikerjakan gitu. Saya kira satu peningkatan kapasitas untuk baik desa maupun pendamping yang bisa kita pelajari hari ini antara lain itu Gus Koco. Jadi bahwa yang ditugaskan kepada kami untuk menggali berbagai inovasi dan kemudian sebetulnya struktur berpikir, bertindak dan struktur bersikap yang harus seperti apa itu yang kita dapatkan hari ini. Termasuk tadi bahwa lembaga itu memang tujuan utamanya harusnya memenuhi kebutuhan, itu definisi lembaga. Jadi disampaikan oleh Pak Kades, setiap kali ada masalah, kemudian lembaga itu malah bisa menyelesaikan. Misalnya kelembagaan tanah kas desa, ya, itu dipakai sebagai penyelesaian masalah. Dan itu karena bisa dikontrol sendiri oleh Kades, jadi memungkinkan untuk langsung digunakan menyelesaikan masalah. Kemudian tadi LMDH menyelesaikan masalah juga. Jadi saya kira itu juga pelajaran kedua yang kita peroleh, termasuk BUMDes menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita menyusun atau mengembangkan lembaga, memang orientasi utamanya memang paling tepat, yaitu ya menyelesaikan masalah. Karena kalau tidak menyelesaikan masalah, itu malah menimbulkan masalah. Gitu, Gus Koco. Jadi kalau istilahnya Foucault, ya, lembaga itu malah selalu isinya kekuasaan, malah isinya menindas gitu. Jadi kalau membuat lembaga yang tidak menyelesaikan masalah, itu akan sebalik. Halo. Halo, Gus Ivan. Ini sepertinya sinyal dari Gus Ivan ini. Oke, karena waktu kita juga sudah di penghujung acara, ada satu nasihat teman saya tentang bagaimana
pengalaman adalah guru terbaik. Jadi yang menjadi menarik adalah lanjutan dari itu, salah satu teman saya menyampaikan ketika pengen belajar dari guru terbaik, sebenarnya tidak harus kita menjalankan atau mengalami peristiwa itu, tetapi yang menjadi lebih mudah untuk kita belajar adalah belajarlah dari pengalaman orang lain. Jadi tidak harus kita memulai dari nol, tetapi kita sudah mendapatkan pembelajaran dari pengalaman orang lain. Pengalaman dari Pak Kades Ororombo ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita, karena kita tidak harus kemudian benar-benar memulai dari nol, harus dengan pengalaman kita sendiri, tapi pengalaman dari Pak Kades ini perlu kita gali lebih lanjut ke depannya, dan apabila diizinkan nanti boleh melalui Mas Arif atau Pak Kades bisa share bahwa yuk kita berbagi pengalaman, karena salah satunya konsep di TV Desa adalah konsep untuk edukasi, dan salah satu yang kita harapkan semangatnya bukan semangat belajar tetapi semangat menjadi pembelajar. Jadi masing-masing kita bisa menjadi guru atau menjadi murid untuk semua pelajaran. Itu adalah semangat pembelajaran. Sampai di sini acara kita. Terima kasih Pak Kades, luar biasa inspirasi pagi ini. Semoga Pak Kades selalu sehat dan semoga Pak Kades tidak keberatan apabila ada yang ingin berbagi ilmu tanpa harus melakukan kunjungan ke desanya juga, mungkin melalui komunikasi-komunikasi yang ada, karena tidak harus mendapatkan ilmu itu dengan cara berkunjung dengan anggaran besar dan seterusnya, tapi obrolan-obrolan atau dialog-dialog itu bisa juga sebagai awalan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai di sini sarapan SDGs kita pagi ini. Kita akan selalu sarapan SDGs setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Jangan lewatkan. Untuk yang teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe channel TV Desa supaya dapat notifikasinya, dan nomor ID Zoom meeting untuk bisa bergabung di forum, dan passcode-nya tetap sama, tidak pernah berubah tiap pagi. Jadi sekali dapat udah simpan aja, itu otomatis tiap pagi bisa bergabung. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, Holopes Kentul Baris, salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Holopes Kentul Baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay,
kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.